Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah dan mengalir dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia, dulu sekarang sampai selama-lamanya Kau tetap setia Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Amin. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, shalom. Shalom. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia. Boleh Sandi bisa bantu itu. Kita tetap ucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin teman-teman viewers di YouTube atau Facebook, kami menyampaikan sedikit permohonan maaf, ada gangguan teknis di jaringan internet kami sehingga tidak bisa ditayangkan di YouTube, tetapi Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui Facebook. Dan saya percaya kita terus akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kasih yang terindah. Kita pejamkan mata, kita bersyukur sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita katakan bahwa kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sungguh indah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, amin, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menerima kabar baik firman Kristus. Kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Waktu yang sangat berharga ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu.
Engkau yang menabur di dalam setiap roh kami, hati kami, dan kami akan melihat tuaian yang luar biasa yang kami boleh alami di dalam kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah siap mendengar kabar baik bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali saudara di pagi hari ini. Saya percaya kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, anugerahnya sungguh luar biasa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang melanjutkan pada beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang nama Tuhan. Ya, setiap kita memiliki nama dan nama itu memiliki arti masing-masing. Tetapi kita tidak akan membahas tentang nama dari seorang manusia atau siapapun kita yang ada di muka bumi ini secara manusia, tetapi kita akan bersama-sama melihat nama Tuhan. Katakan nama Tuhan. Nama yang mendatangkan kemurahan dan kebaikan bagi kita. Saya mereview sedikit apa yang pernah saya bagikan di ibadah online beberapa waktu yang lalu. Kita buka kembali di Mazmur 23. Saudara boleh membuka firman Tuhan yang sangat kita kenal di Mazmur pasal 23. Kita baca bersama-sama pagi hari ini, karena kita percaya firman-Nya adalah kekuatan dalam setiap hidup kita. Mazmur 23 ayat 1 saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tentu tahu siapa yang menuliskan Mazmur ini adalah Raja Daud, tetapi sebenarnya dia menuliskan ini bukan waktu dia sudah menjadi raja, tetapi dia masih dalam proses kehidupannya, masih muda, dia menggembalakan domba dan dia menyaksikan bagaimana dia sebagai gembala, dia memelihara domba-dombanya dan dia mendapatkan pewahyuan. Begitu juga Tuhan memelihara kehidupannya. Amin. Kita adalah domba-domba Tuhan. Siapapun kita, kadang ada orang berpikir Tuhan hanya melihat 1-2 orang saja. Saya sekali lagi katakan tidak. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Dengan kasih yang sama, yaitu kasih karunia melalui Yesus Kristus. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah bagikan 3 hal dari Mazmur 23 ini, yaitu nama yang pertama di situ adalah Tuhan adalah gembalaku. Amin. Saudara, kalau kita percaya ada Tuhan yang mengembalakan kehidupan kita, kita jangan pernah ragukan. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Ada saat-saat yang berat kita lalui, tetapi kita percaya Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sendiri mendeklar, memproklamasikan dirinya, akulah gembala yang baik. Ya, banyak foto, bukan foto ya, lukisan-lukisan yang diinspirasi oleh ayat ini. Kita melihat bagaimana seorang gembala begitu mengasihi dombanya. Demikian kita juga, kita semua ada di dalam pelukan kasih-Nya yang luar biasa. Yesus gembala yang baik dan telah membuktikan dirinya, dikatakan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus tidak hanya sekedar katakan aku mengasihi engkau, tetapi Yesus berkata kalau dia mengasihi kita, dia mengasihi lebih dari sekedar ucapan, tetapi dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah yang Yesus lakukan, sehingga hari ini kita boleh percaya dan bersyukur kita ada di dalam tangan Tuhan. Gembala itu sangat penting, berperan penting di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah kita memiliki gembala yang baik. Gembala di muka bumi ini adalah gembala, atau katakanlah saya gembala. Saya nggak mungkin setiap hari bersama dengan saudara.
Saya nggak mungkin tiap hari mungkin hadir atau ada di dalam setiap kehidupan saudara sebagai jemaat. Karena manusia terbatas. Kalau saja kita membayangkan Yesus hari ini tidak pernah naik ke sorga, mungkin sama posisinya. Adalah Yesus dibatasi oleh dirinya yang berbentuk manusia. Oleh karena itu dia berkata, lebih baik aku pergi supaya penolong itu datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus sendiri, sehingga kehadirannya tidak dibatasi lagi oleh ruang, ya, waktu dan jarak, ya, nggak ada batas lagi. Kenapa? Karena gembala itu senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara. Ada saat-saat di mana kita mengalami satu kesulitan. Saya pun mengalami kesulitan, saudara juga ada kesulitan. Tapi saya percaya bahwa kesulitan itu ada gembala saya yang menyertai saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dia berkata, yang berikutnya, ini saya review aja secara cepat, yaitu yang kedua adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dia penyedia bagiku. Itu nama Tuhan, Jehovah Jireh. Yang pertama Jehovah Rohi, yang kedua Jehovah Jireh, Tuhan penyedia bagiku. Amin. Tuhan punya cara untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Kalau saudara di dalam dunia ini masih pernah mengalami kekurangan, jangan pernah berkata, oh Tuhan lagi tinggalkan aku. Tidak, justru dalam kekurangan itulah ada kesempatan Tuhan untuk memberkati, memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kalau saudara mau menuangkan, misalnya ada, bayangkan saja ada deretan gelas, misalnya 5 gelas gitu ya. Terus saudara memegang teko isi air. Ketika saudara sedang tuangkan, ternyata ada satu gelas yang sudah penuh. Ya, padahal air itu sudah sekian lama di situ, tetapi saudara lihat penuh, nggak perlu ditambah lagi. Yang saudara akan isi adalah gelas-gelas yang kosong. Dengan kata lain bahwa Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Dia menjadi penyedia bagi kita. Dia akan selalu memenuhi ruang-ruang kosong di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah Allah, Tuhan yang menyediakan. Amin. Ya, dunia tidak pernah cukup mensuplai kebutuhan kita. Karena kita akan selalu merasa kurang. Tetapi Tuhan, kita di dalam Yesus Kristus dikatakan takkan kekurangan aku. Di dalam segala hal Tuhan yang selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Yang ketiga, nama Tuhan yang sangat luar biasa adalah Jehovah Shalom. Katakan Jehovah Shalom. Di Mazmur 23 Daud berkata, yaitu ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berumput hijau, saudara. Artinya ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi poinnya di sini yaitu dia memberikan satu ketenangan. Buat siapa? Buat jiwa saudara dan saya. Dan saudara bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itulah Jehovah Shalom. Makanya waktu kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, jangan sekedar mengucapkan sekedar kata saja, tetapi percayalah perkataan saudara mengalirkan berkat. Katakan Shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya selalu diberkati ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, dia berkata, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Amin. Jadi bukan damai sejahtera orang lain yang Yesus pinjam dan dia berikan kepada kita, tetapi damai sejahteranya sendiri yang dia berikan menjadi bagian dalam hidup kita semuanya. Itulah damai sejahtera Tuhan. Sehingga ketika ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan, saudara masih bisa merasakan damai sejahtera. Amin. Saudara masih bisa merasakan ada ketenangan, walaupun bukan berarti masalah sudah selesai. Saya yakin di antara kita ada yang sedang menghadapi masalah demi masalah. Tapi kalau pagi hari ini kita boleh datang dan kita boleh memuji Tuhan, itu menandakan, membuktikan bahwa seberat apapun masalah saya, tetap masih ada damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Apa yang membuat itu terjadi? Karena kita tidak berfokus pada keadaan yang ada, tapi kita berfokus kepada
firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, nama Tuhan adalah Jehovah Rafa. Amin. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan kesembuhanku. Kemarin saya diminta oleh salah seorang dulu ya saya kenal baik, satu keluarga ini menghubungi saya hari Jumat malam untuk melayani seorang yang sebenarnya saya tidak kenal, mengalami sakit tumor otak dan seterusnya, dan ya sudah cukup parah lah. Dan tidak ada pendeta yang berani untuk melayani. Saya diminta, bukan masalah saya lebih berani dan mereka tidak berani, karena menurut pengakuan jemaat yang orang percaya itu yang meminta bantuan, tidak ada pendeta Pak yang mau melayani adik saya gitu. Bapak, apakah Bapak bisa? Saya bilang oke, dengan kasih Tuhan. Saya bilang saya datang, saya doakan. Tapi saya bersyukur dalam kesempatan itu saya tidak hanya mendoakan saja, tetapi saya mau membagikan tentang bagaimana atau Tuhan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, sekalipun si yang sakit ini sebenarnya dia hampir tidak mau mendengar, mungkin malu, dia tidak merespon, dia cuma tidur kayak ya dia mungkin entah malu, takut dan sebagainya, saya nggak ngerti. Tetapi saya percaya dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Jadi saya layani, saya katakan, dan ini yang menjadi poin, bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Ya, kita mesti jelas, mesti tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit dalam kehidupan orang percaya. Tapi Pak, ada sakit penyakit, kan ini kan bisa saja ganjaran Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sering dikatakan bahkan oleh orang Kristen. Ketika mereka sakit langsung berpikir, wah ini Tuhan lagi marah, Tuhan lagi menghukum, Tuhan lagi mengganjar, Tuhan lagi mengingatkan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, saya katakan dengan kasih Tuhan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman sakit penyakit. Amin. Terus seorang ibu bertanya, Pastor, bagaimana dengan tabur tuai? Tabur tuai, kan kalau kita menabur kita akan menuai. Artinya kalau kita berbuat yang gak baik, berarti kan ada ganjarannya, ada hukumannya. Saya bilang, benar, ada hukumannya. Tabur tuai tetap berlaku. Tetapi tabur tuai tidak berlaku dalam penghukuman Tuhan kepada anak-anaknya. Amin. Tabur tuai tidak berlaku. Kenapa? Karena secara vertikal hubungan kita dengan Tuhan sudah diselesaikan di kayu salib. Amin, saudara. Saudara mesti pahami ini, sekalipun kita masih melihat ada orang sakit, tapi bukan berarti Tuhan sedang menghukum orang yang sakit itu, atau Tuhan memberikan sakit penyakit buat seorang yang sakit. Karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Apakah saudara percaya di surga ada segudang sakit penyakit, stok sakit penyakit, dan ketika Tuhan melihat ada anak-anaknya yang nakal-nakal dikit, terus diambil misalnya jantung, dilempar ke bumi, puff buat si bapak ini, puff buat si ibu ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak demikian. Amin. Apa alasannya? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit di kayu salib untuk kita. Amen. Murka yang harusnya didatangkan kepada kita sudah diterima oleh Yesus. Murka Allah karena dosa, Yesus yang menerima, supaya apa? Saudara tidak dimurkahi lagi oleh Allah Bapa yang ada di surga. Amin. Ini yang saya selalu katakan ketika ada orang yang saya doakan untuk sakit, sehingga mereka harus melihat bahwa hari ini tidak ada penghukuman. Hari ini mereka tidak sedang dihukum oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan yang tadi kan tabur tuai. Ya, betul tabur tuai. Kebetulan yang sakit ini, dia sakitnya kena virus, tapi bukan COVID ya. Jadi sudah di swab nggak COVID. Tapi tumor otak, terus mungkin tubuhnya banyak gatal-gatal seperti itu. Karena dari kecil sampai umurnya 54 tahun, lebih tua dari saya, hidupnya sama ayam gitu ya. Jadi tinggal sama ayam, dia seneng ayam gitu ya, ayam-ayam semua yang dia, pokoknya dia lebih mementingkan kesehatan ayam daripada kesehatan dirinya sendiri. Akhirnya dia jatuh sakit. Saya bilang, inilah tabur tuai. Dia tidak menghargai dirinya sendiri untuk menjadi sehat. Dia tidak memelihara kesehatannya. Ya wajar kalau dia sakit.
Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang memberi sakit? Enggak. Maaf, itu adalah kebodohan manusia itu sendiri. Waktu kita sakit apapun, itu bisa banyak hal yang terjadi. Bisa saja memang mungkin karena cuaca, bisa saja memang mungkin karena keadaan usia dan sebagainya, tetapi bukan karena hukuman dari Tuhan. Saudara mesti selalu ingat ini, bahwa ketika saudara mengalami kesulitan, katakanlah kelemahan secara tubuh, jangan pernah percaya bahwa Tuhan sedang menghukum saudara. Sehingga pertanyaannya, apakah Tuhan menghendaki kesembuhan atau sakit penyakit? Yang jelas Tuhan menghendaki kesembuhan. Amin. Yang jelas Tuhan menghendaki kita sehat. Amin. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, bagaimana dengan orang, mohon maaf, sakit akhirnya meninggal? Saya katakan memang pada akhirnya juga semua manusia akan meninggal, hanya caranya yang berbeda. Tapi kok ada kenyataan harus ada kematian. Nah, inilah yang memang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi saudara dan saya tidak ada di bawah kuasa maut. Bukan berarti saudara nggak bisa mati. Yang dimaksudkan di sini, sekalipun nanti waktunya orang percaya dipanggil Tuhan, katakanlah demikian, tetapi kita tidak mati, tapi kita hidup terus di dalam Tuhan. Amin. Itu yang membedakan saudara. Ya. Sehingga waktu kita masih hidup hari ini adalah, Paulus katakan, adalah keuntungan. Katakan keuntungan. Ya, dia katakan hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita masih hidup hari ini, kita hidup hari ini bersama Kristus, menikmati kebaikan-kebaikan Kristus, untuk Kristus. Dengan kata lain, kita menjalani hidup ini bersama dengan Kristus. Kalaupun kita nanti, meninggal atau mati, mungkin karena tidak sembuh, bukan berarti kita gagal, kita misalnya dihukum mati, tidak. Tetapi kematian itu pun memberikan satu kehidupan baru kepada kita, bahwa kita hidup kekal, diselamatkan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, boleh dikatakan win-win saudara ya. Kita hidup win, kita hidup menang, kita mati pun kita menang. Walaupun kalau ditanya hari ini, apakah kita mesti yang mati? Tentu tidak. Amin saudara. Dan kita nggak perlu khawatir untuk hal itu. Jalani aja apa yang Tuhan percayakan hari ini. Amin. Jalani saja hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan saya Yesus sungguh baik. Dia Jehovah Rafa. Amin. Yesus berkata di dalam firman Tuhan, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu namanya yang keempat. Nah, saya mau lanjut dengan namanya yang kelima, yaitu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan yaitu disebut juga Jehovah Tsidkenu. Dalam bahasa Ibrani ini, Tsidkenu artinya Tuhan kebenaranku. Kalau tadi Tuhan kesembuhanku, hari ini kita mau juga melihat Tuhan adalah kebenaran saudara dan saya. Iblis gak bisa menuduh saudara, kamu masih berdosa. Oh, kamu masih belum layak, belum kudus. Gak bisa. Karena apa? Karena waktu saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam kasih karunia Tuhan kita sudah dibenarkan bukan oleh karena perbuatan kita, tapi kita menerima kebenaran yang dianugerahkan oleh Yesus melalui pengorbanannya. Sehingga tidak putus-putusnya kita selalu mengingatkan jemaat Tuhan bahwa Yesus 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 sudah dibuat menjadi berdosa, ya, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya mari kita baca bersama-sama, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Kristus kita menerima kebenaran. Jadi iblis tidak bisa mengintimidasi hidup saudara hari ini dan berkata, engkau belum diampuni. Persoalannya kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan,
Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan, kita pikir kita masih perlu berbuat lebih banyak lagi untuk diselamatkan, karena kita tidak mengerti bahwa kebenaran itu sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16. Kita lihat Galatia 2 ayat 16. Dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tidak ada seorang pun. Tetapi kita bersyukur boleh masuk lebih lagi, bukan tinggal di hukum Taurat, tapi di dalam kasih karunia, sehingga kita dibenarkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa dibenarkan dengan perbuatannya sendiri. Sehingga hari ini kita boleh berbangga, bersukacita, kita sudah menerima kebenaran melalui Yesus Kristus. Nama Yesus adalah kebenaran bagi saudara dan saya. Dan dalam kebenaran Kristus, ini yang saudara mesti pegang. Dalam kebenaran Kristus tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat menjatuhkan hukuman atas hidup saudara hari ini. Dalam kebenaran bersama dengan Kristus, tidak ada satu iblis, kuasa si jahat untuk menjatuhkan hukuman kepada kita. Amin, saudara? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Kita lihat. Roma 8 ayat 1. Dikatakan semua. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Katakan, Tuhan kebenaranku. Tuhan kebenaran. Waktu saudara menjalani hidup ini, ada orang yang masih mungkin menceritakan tentang masa lalu saudara, berbisik, oh dia dulu begini, oh dia begini, oh dia begini, begitu dan sebagainya. Memang tidak bisa kita tutupi sejarah hidup kita. Mungkin ada hal yang tidak berkenan atau ada hal yang buruk, tetapi di mata Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah melakukan itu. Dia sudah membenarkan kita. Amin. Bukan karena kita sudah buktikan bahwa saya sudah berubah hari ini, bukan karena itu, tetapi Anda dibenarkan karena kebenaran Kristus Yesus. Jadi jalan terus saja dan percaya Tuhan mengasihi kita. Amen. Yang keenam, saudara, yaitu nama Tuhan adalah Jehovah Shammah. Katakan Jehovah Shammah. Jehovah Shammah adalah Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan kata Daud dalam Mazmur 23:4 yang kita sudah baca tadi, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini yang memaknai kata Jehovah Shammah, ya saudara. Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, memang ada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi takut. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas, ada perasaan-perasaan yang buruk lainnya yang bisa datang dalam hidup kita. Tetapi kita perlu mendengar kabar baiknya, bahwa di dalam Kristus Dia tidak pernah membiarkan kita di lembah kekelaman. Amin. Memang ada. Jadi Mazmur 23 ini memberikan pengertian bahwa lembah kekelaman itu memang ada. Saudara bisa lewati itu, saudara bisa sedang berjalan di tengah-tengahnya. Tetapi yang membedakannya adalah ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kita, melindungi kita, menyertai kita. Dan ketakutan ini biasanya akan dipakai, ditunggangi oleh iblis untuk menakut-nakuti kita. Dan orang yang tidak bisa lepas dari ketakutan adalah orang yang dipegang sebenarnya oleh si iblis. Iblis bisa memegang, walaupun dia orang percaya, tetapi iblis akhirnya bisa memegang kehidupannya dengan ketakutan yang begitu besar. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ingat, di sini dikatakan roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi ketakutan itu bersifat roh. Bersifat roh, kita nggak lihat, kita mungkin nggak bisa wujudnya seperti apa, tetapi dia bisa menguasai pikiran kita. Dia bisa menguasai hati kita, jiwa kita. Oleh karena itu, Tuhan katakan di dalam firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan
kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh kekuatan. Jadi roh bertemu dengan roh. Roh ketakutan dari si jahat dan roh dari Tuhan itu justru sebaliknya, yaitu roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang membuat kita merasakan Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Kapan saja, dimanapun, selamanya dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Jehovah Shammah. Dia selalu hadir untuk Anda dan saya. Sekelam apapun masalah kita, kita selalu berkata, Tuhan terima kasih. Memang kesulitan saya belum berlalu, saya sedang jalani. Tetapi sejak aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Katakan itu dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan bisnismu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan dengan anak-anakmu dan semuanya. Katakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Ya, ada satu ayat saudara, Yeskel 48 ayat 35, ini ayat luar biasa. Ya, saya diberkati. Yeskel 48 ayat 35, ketika Tuhan mengatakan tentang bagaimana teritori orang Israel yang diberikan kepada orang Israel di seluruh daratan di seluruh Palestina itu diberikan kepada 12 suku, dan diakhiri dengan ayat ini. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hastah. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Tuhan hadir di situ. Ini memberi pengertian rohani kepada saya dan saudara dimanapun kita berada. Kalau saudara baca konteks dari Yeskel 48 ini, di situ Tuhan membagi-bagikan tanah kepada 12 suku Israel, mulai dari Ruben, Simon, Yehuda, Lewi dan seterusnya. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di situ. Mereka tinggal di situ, Tuhan katakan Tuhan hadir di situ. Kita semuanya juga bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, bahwa dimanapun Tuhan berikan kesempatan, kepercayaan, milik saudara, properti saudara, tanah saudara, tempat kerja saudara, bisnis saudara, percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Amin. Amin. Ya. Kenapa Tuhan hadir di situ? Karena Tuhan ada di sini. Amin. Amin. Tuhan ada di sini. Jadi kemanapun saudara pergi, Tuhan ada di situ. Karena Dia ada di sini. Di sini maksudnya dalam hidup saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara, sehingga tempat di mana saudara pergi, Dia pun hadir di situ. Dialah Jehovah Shammah. Amin. Dan yang ketujuh, Dia tidak hanya hadir di sana atau hadir di situ. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Disinilah yang berbicara tentang Tuhan panji kemenanganku. Di sini disebut Jehovah Nisi. Jehovah Nisi adalah Tuhan kemenanganku, Tuhan panji kemenanganku. Saya yakin kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang datar saja. Ada saat kita ada di bawah, berperang secara rohani, pikiran, mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak duga. Ada peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita memiliki gada dan tongkat Tuhan. Amin. Itulah yang memberikan jaminan kemenangan. Jehovah Nisi. Dalam bahasa Ibrani juga disebut El Gibor, Tuhan kemenanganku. Ya, kehidupan dunia ini memang bisa berubah. Kita tidak bisa prediksi. Siapa yang bisa prediksi COVID-19 ini begitu dahsyat, saudara? Tetapi sampai hari ini kita boleh berkata, Tuhan tetap adalah panji kemenanganku. Amin. Bisnis atau pekerjaan kita mungkin mengalami hal-hal yang sulit, tetapi mari katakan, karena Tuhan hadir, maka Tuhan juga adalah kemenanganku. Haleluya. Gada itu pemukul. Gada itu pemukul, alat pemukul saudara. Tuhan yang memukul musuh-musuh kita. Dalam perjanjian lama dikatakan kita hanya berdiam diri, kita hanya beristirahat, dan Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh kita. Haleluya, amin. Musuh kita siapa sih? Bukan tetangga, bukan orang yang membenci kita, bukan. Musuh kita adalah si jahat.
Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Segala hal, sakit penyakit, semuanya berusaha datang untuk menyerang kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa gada pemukul ada di tangannya. Dan tongkat yang memberikan kita kemenangan, mengalahkan iblis. Dan sebenarnya iblis dikalahkan kapan? Apakah nanti besok waktu kita berdoa? Apakah nanti setelah selesai ibadah ini baru dia kalah? Sesungguhnya dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Di mana? Di kayu salib. Amin saudara. Dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti. Pertanyaannya, kalau dia masih punya kuasa hari ini untuk ngapain? Untuk menipu saudara dan saya, untuk mengintimidasi saudara dan saya, untuk mengatakan bahwa saudara dan saya ditinggalkan oleh Tuhan, untuk mengatakan bahwa saudara saya belum diampuni, untuk mengatakan bahwa saudara dan saya masih bisa mengalami kutuk. Itu membuat kita jadi lemah. Karena pikiran kita terfokus kepada dosa-dosa atau hal-hal yang pernah kita lakukan. Tetapi Kristus sudah datang. Dia sudah kalahkan itu di Bukit Kalvari. Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Sehingga hari ini ketika saudara menjalani hidup ini, Yesus katakan, engkau lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kemenangannya kenapa? Karena tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita selesaikan Mazmur 23 ini. Mazmur 23 ayat 5 kita lihat ya. Jadi setelah kita lihat 7 nama Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita, dan di sini kita melihat ini dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Inilah kepenuhan kasih karunia dalam hidup saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Sebuah paradoks. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Saudara disediakan hidangan di hadapan musuh. Musuh kita bukan tetangga kita, sekali lagi. Musuh kita adalah si iblis. Iblis mau mengatakan bahwa kita tidak diampuni, tetapi Tuhan datang dan berkata, engkau sudah diampuni. Hidangannya adalah apa? Kebenaran. Hidangannya adalah apa? Mengatakan bahwa saudara dikasih. Iblis berkata, engkau tidak dikasih, tapi Tuhan menghidangkan hidangan terbaik. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Jadi sebuah paradoks. Setiap kali iblis katakan seperti ini, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih, bahkan mengalahkan apa yang iblis sediakan atau apa yang iblis hadapkan kepada saudara. Itulah kepenuhan kasih karunia. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini berbicara tentang kelimpahan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam setiap hidup dan saudara dan saya. Efesus 3:20. Efesus 3:20 saudara, dikatakan bagi dialah, bagi Yesus maksudnya atau Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. Saudara harus berterima kasih, Tuhan, di dalam saya ada kuasa Roh Kudus yang tidak berhenti bekerja. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Amen. Bagi dia, kita terbatas. Doa kita, siapa di sini yang sehari bisa berdoa sejam 2 jam? Mungkin kalau mau ditanya nggak banyak orang, saudara. Ya, berdoa aja cuma mungkin, ya yang penting kita sudah mengucap syukur berdoa. Tapi memang Tuhan nggak menuntut kita untuk melakukan doa yang kayak gimana. Tuhan cuma minta, berdoalah senantiasa. Itu satu kalimat ayat paling pendek di Alkitab, berdoalah senantiasa. Maksudnya apa ini? Dalam bahasa Inggris apa ya? Dikatakannya pray all the time. Berdoalah setiap waktu. Nah, kapan saudara mau berdoa setiap waktu sedangkan pekerjaan saudara menumpuk? Saya nggak ada waktu dong untuk bekerja kalau harus berdoa setiap saat. Sesungguhnya waktu saudara sedang bekerja dan saudara sedang mengingat Tuhan, saudara sedang merenungkan firman Tuhan dan saudara sedang berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya pekerjaan ini akan selesai. Dan banyak hal yang saudara pikirkan tentang Tuhan, saya percaya dan saya yakin itu adalah doa kita. Karena doa bukan selalu berupa permohonan, tetapi doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa terhubung 1 kali 24 jam dengan Tuhan setiap saat. Tidak perlu harus dengan doa 3 jam, doa berantai dan sebagainya.
Saya diundang untuk mengikuti doa berantai nasional, saya ikuti saudara. Tapi bagi saya esensi yang paling penting adalah setiap saat pikiran kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Berdoalah senantiasa, karena Tuhan adalah panji kemenangan kita. Dia memberikan kita kepenuhan kasih karunia. Dan yang terakhir, ayat yang ke-6, ayat 6, Mazmur 23 ayat 6. Saya akhiri dengan ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Apa maksudnya ini saudara dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan? Kata kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama. Agama mengajarkan engkau harus mencari, berusaha, mengejar Tuhan supaya berkat itu datang dalam hidup saudara. Tetapi sebaliknya kita, Tuhan yang cari saudara. Tuhan yang mengejar saudara. Sehingga pada waktu Tuhan mencari saudara, beriringan juga berkat-berkatnya menyertainya. Amin. Kita dikejar oleh berkat Tuhan, bukan kita yang mengejar berkat itu. Kenapa? Karena saya percaya setiap hasil pekerjaan saudara itu adalah pekerjaan yang Tuhan berkati. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya bagi Anda dan saya, Tuhan sudah menjamin kehidupan Anda hari ini bahkan sampai pada kekekalan. Dia mengejar kita, bukan untuk menghukum kita. Jangan pernah berpikir Tuhan sedang mengejar saya untuk menghukum saya. Tidak. Tuhan sedang mengejar saudara karena Dia mengasihi saudara. Ketika sang anak bungsu pulang ke rumahnya, ya, di Alkitab mencatat perumpamaan Yesus, sang ayah, dia tidak hanya tinggal berdiri di teras rumahnya, tapi sang ayahnya berlari untuk datang menyambut anak itu. Tuhan lebih rindu. Bukan mungkin kita kadang-kadang, kerinduan kita sama Tuhan kadang-kadang Senin Kemis ya. Pengen berdoa tapi kadang-kadang gak pengen berdoa. Pengen memuji Tuhan kadang-kadang gak. Tetapi Tuhan senantiasa rindu sebagai Bapa. Dia selalu rindu untuk mendekati kita. Dia selalu rindu untuk merangkul kita. Dia selalu rindu untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Peganglah, percayalah akan nama Tuhan dalam hidup saudara. Dia Jehovah Rohi, amin. Dan Jehovah yang lain. Bukan berarti kita banyak Tuhan, cuma satu Tuhan. Tetapi kita bisa melihat kedahsyatannya dalam nama-namanya itu yang dahsyat. Menggambarkan siapa Dia, bukan menggambarkan berapa banyak Dia. Dia tetap satu. Tetapi ketika kita mengenal namanya, kita bisa melihat sifatnya, kita bisa melihat kerinduannya, hakikatnya dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak perlu takut, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdiri, kita bersyukur. Kita minta saudara Dwi boleh pimpin mainkan buat musik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dia mau melayani setiap saudara secara pribadi pada pagi hari ini. Dia Tuhan Maha Hadir. Dia Tuhan yang tidak hanya ada di tempat yang tinggi di sorga dan kita berpikir bahwa Dia akan lambat, mungkin butuh waktu Dia hadir dalam hidup saudara. Tapi pagi hari ini percayalah Dia sudah hadir. Dia hadir di situ. Alkitab berkata
Tuhan hadir di situ. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah kebenaran kita. Tidak ada satu kuasa intimidasi iblis berkata, engkau belum diampuni, engkau masih dimurkai oleh Bapa, oleh Tuhan. Itu semua tipuan dari si iblis. Tapi dia mau berkata pagi hari ini, yaitu firman-Nya, kita sudah dibenarkan bukan karena kita berbuat benar, tapi karena Kristus yang adalah benar sudah membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya, sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dengan pengertian itu kita boleh berjalan terus di dalam kasih Tuhan. Kita bisa gagal, mungkin pada saat kita mungkin tidak setia, kita lupa. Tetapi satu perkara, bahwa kasih setia Tuhan dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari dunia ini dengan Kristus. Tidak ada, karena kasih-Nya kekal, kasih-Nya tidak berubah. Dunia boleh berubah, tetapi pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya tidak pernah berubah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti saudara, akan mengejar saudara seumur hidup kita. Karena kasih setia Tuhan, karena Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Percayalah, di dalam segala kesulitan, saya memiliki kesulitan, saudara juga mungkin memiliki kesulitan tersendiri dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam hal-hal tertentu yang mungkin saudara merasa tidak perlu diceritakan kepada orang lain, saudara merasa sendiri menjalaninya. Tapi pagi hari ini dengarkan firman Tuhan. Dia adalah Jehovah Sama, Dia adalah Jehovah Nisi yang akan memberikan kemenangan kepada saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara di lembah kekelaman. Dia menyertai saudara. Dia dan akan berkata, gada dan tongkat Tuhan akan menyertai, menghibur kita, melindungi kita. Terima kasih Tuhan buat firman Kristus yang kami sudah terima pagi hari ini. Semua viewers Facebook yang juga ikut menyaksikan atau YouTube, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Semua diberkati amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, karena kita orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati gereja di mana kita bertumbuh. Haleluya. Nama Yesus, Allah yang
persembahannya. Ini sudah bulan November, pertengahan, 2 minggu lagi kita sudah masuk Desember ya. Dan ya tentu kita akan pikirkan apa yang akan kita lakukan di bulan Desember. Paling tidak ada pertemuan Natal. Hanya ini memang menjadi satu pergumulan kita, karena di situasi COVID kita tidak bisa bertemu secara lebih banyak, mungkin karena yang faktor juga tempat yang tentu kita nggak bisa menampung semua ya Pak ya dalam satu waktu. Jadi saya lagi berpikir ya nanti coba kita bahas nanti di grup, kita coba cari tempat yang terbuka gitu ya, satu tempat yang terbuka sih, di gunung ya. Atau pokoknya tempat yang terbuka yang kita bisa mengumpulkan. Saya lagi lihat beberapa tempat, lagi survei, cuma belum ada yang fix. Tapi nanti saya share aja di grup tempatnya di mana. Ya, supaya kita bisa bawa keluarga kita, bisa bawa anak-anak kita, walaupun hanya pertemuan 1-2 jam saja sore hari, kita mengadakan syukur ibadah Natal ya. Kita doakan Tuhan semuanya campur tangan, dan mungkin setelah itu bagi yang mau pergi, mau kemana-mana, silakan menikmati liburan Natal dan akhir tahun. Kita percaya akhir tahun ini berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Dan saudara, kita doakan juga karena kita sudah diberkati melalui tempat ini. Kita terus doakan ya rumah makan Pekalipan diberkati Tuhan, usaha-usaha yang sedang juga disiapkan di tempat ini, Tuhan juga yang boleh memberkati, dan semua usaha bisnis kita di akhir tahun ini kita bisa melihat semua boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira itu aja pengumuman kita. Minggu depan kita bertemu kembali menikmati kabar baik firman Tuhan di tempat ini. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Bapa, terima kasih buat Yesus Kristus bagi kami yang sudah menjadi kebenaran kami, menjadi gembala kami, menjadi penolong kami, menjadi kemenangan bagi kami, yang menjadi kesembuhan bagi kami, yang hidup di dalam kami, dan yang memberikan berkat-berkat kepada kami. Terlebih berkat sukacita dan damai sejahtera-Mu, berkat kesehatan dan kekuatan, berkat-berkat jasmani, pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam segala hal yang boleh kami kerjakan, dalam studi anak-anak kami yang sampai hari ini kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui media sosial Tuhan yang disiarkan secara langsung di Facebook. Kami percaya Tuhan juga memberkati rekan-rekan saudara-saudara kami yang mengikutinya. Dan pada pagi hari ini dengan iman yang selalu tertuju kepada Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami dan kami menerima senantiasa anugerah rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan penyertaan dari Roh Kudus memberkati kehidupan kita seluruhnya, baik keluarga, pekerjaan, bisnis, dan apapun menjadi berkat dalam hidup kita. Kita terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.